Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Geverdiansyah dengan NIM 22011100102. Saya dari kelas 7C PGSD 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manfaat dan tantangan berbahasa Inggris di sekolah dasar. Yang pertama saya akan membahas tentang manfaat di sekolah dasar. Manfaatnya yang pertama itu adalah mengembangkan kemampuan kognitif anak. Pembelajaran bahasa Inggris di usia sekolah dasar dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan daya ingat anak. Hal ini sejalan dengan teori Biase yang menyatakan bahwa anak usia SD itu berada pada tahap operasional konkret, di mana mereka mulai mampu berpikir logis dan memahami hubungan sebab akibat. Nah, melalui kegiatan berbahasa seperti mendengar, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Inggris, anak-anak dilatih memperkuat fungsi otak, terutama dalam hal memori kerja dan fleksibilitas berpikir. Nah, menurut penelitian dari Bialystok itu, anak yang belajar dua bahasa sejak dini memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik, terutama dalam pengambilan keputusan dan pengendalian perhatian. Nah, manfaat yang kedua itu dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi global. Berbahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan dalam komunikasi global. Pembelajaran bahasa Inggris sejak SD dapat menumbuhkan kompetensi komunikatif yang menekankan pentingnya kemampuan menggunakan bahasa secara tepat sesuai konteks sosial. Nah, dengan demikian, anak tidak hanya mempelajari struktural bahasa saja, tetapi juga bagaimana menggunakannya dalam situasi nyata. Nah, ada penelitian juga dari Kamerun. Itu menunjukkan bahwa anak SD yang diperkenalkan pada bahasa Inggris sejak dini lebih percaya diri dalam berkomunikasi dan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pembelajaran di jenjang berikutnya. Nah, terkait dari tadi manfaat yang sudah kita bahas, sekarang kita membahas tantangan yang dihadapi oleh guru dalam mengajarkan bahasa Inggris di sekolah dasar. Yang pertama itu adalah pada kemampuan guru. Kemampuan guru yang masih terbatas dalam penguasaan bahasa dan metode pengajaran. Banyak guru di Indonesia, terutama di sekolah dasar itu bukanlah lulusan pendidikan bahasa Inggris, melainkan guru kelas umum. Akibatnya, kemampuan guru dalam penguasaan kosakata, pelafalan, serta metode pembelajaran komunikatif masih terbatas. Guru seringkali mengandalkan metode tradisional seperti translate, sehingga pembelajaran menjadi monoton dan kurang kontekstual. Nah, yang kedua itu ada keterbatasan media dan sumber belajar. Banyak sekolah dasar, terutama di daerah-daerah terpencil itu masih memiliki fasilitas terbatas. Media pembelajaran seperti audio, video, dan alat bantu teknologi yang lain itu untuk memperkenalkan pelafalan dan kosakata tidak tersedia. Guru lebih sering menggunakan buku teks semata tanpa dukungan media yang interaktif. Nah, yang ketiga itu ada tantangannya rendahnya motivasi dan kepercayaan diri siswa. Nah, bagi banyak siswa SD, bahasa Inggris dianggap sulit karena berbeda dari bahasa sehari-hari mereka. Ketika siswa merasa takut salah atau malu berbicara, mereka cenderung pasif dalam proses pembelajaran. Selain itu, kurangnya dukungan dari lingkungan, misalnya karena mereka itu kesehariannya tidak menggunakan bahasa Inggris seperti di rumah atau di sekolah. Itu membuat mereka itu jadi jarang berlatih dan tidak ada semangat untuk belajar. Nah, setelah membahas manfaat dan tantangan dari bahasa Inggris di sekolah dasar, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai guru itu harus memilih media pembelajaran yang interaktif, memilih media pembelajaran yang komunikatif, yang variatif, yang merujuk pada game atau permainan dan segala macamnya itu yang menarik agar para siswa itu menjadi tertarik dan tidak bosan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Karena media pembelajaran yang menarik itu akan mempengaruhi cara belajar siswa dan membuat siswa itu
menjadi lebih termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.